Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis logika proposisional. Di dalam logika proposisional, jenis proposisi terdiri dari dua. Yang pertama adalah proposisi atomik dan yang kedua adalah proposisi majemuk. Yang mana masing-masing dari proposisi tersebut memiliki aturan yang berbeda-beda. Yang pertama yang ingin saya bahas adalah tentang proposisi atomik. Proposisi atomik adalah proposisi yang hanya terdiri dari satu pernyataan dan di dalam proposisi atomik tersebut tidak dapat dipecah atau diuraikan di dalam suatu pernyataan lain karena di dalam kalimat atau proposisi atomik itu tidak memiliki kata penghubung atau perangkai dalam kalimatnya. Kata penghubung di dalam suatu kalimat itu contohnya seperti dan, atau, maka, sehingga, dan sebagainya yang digunakan untuk menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Nah, contoh dari proposisi atomik itu sendiri adalah yang pertama, beberapa warga kampung Gadang sedang melaksanakan gotong royong untuk membersihkan selokan di lingkungan sekitarnya. Kalimat yang ada di sini merupakan proposisi atomik karena pada kalimat tersebut tidak ada yang namanya kata penghubung atau perangkai kalimat. Jadi, di dalam pembuatan proposisi atomik, kita tetap bisa membuat suatu kalimat yang cukup panjang, namun di dalam kalimat tersebut jangan lupa tidak perlu kita masukkan yang namanya kata penghubung. Contoh yang kedua, setiap mahasiswa wajib mematuhi semua peraturan yang telah disampaikan oleh masing-masing dosen. Nah, kita lihat di pernyataan atau contoh yang kedua, di dalam kalimat tersebut tidak ada satupun kata penghubung dalam kalimat tersebut, sehingga bisa kita katakan jenis pernyataan tersebut adalah merupakan proposisi atomik. Kesimpulan dari proposisi atomik adalah setiap pernyataan atau kalimat yang kita buat sepanjang apapun kalimat tersebut, maka kalimat tersebut tidak dapat kita pecah atau kita uraikan ke dalam pernyataan kembali karena di dalam kalimat proposisi atomik itu tidak ada yang namanya kata penghubung atau perangkai kalimat. Yang kedua adalah proposisi majemuk. Proposisi majemuk adalah proposisi atau pernyataan yang terdiri dari proposisi atomik atau proposisi yang memiliki minimal satu kata penghubung di dalam kalimatnya tersebut. Sehingga di dalam proposisi atau di dalam kalimat majemuk, pernyataannya itu pasti dapat diuraikan ke dalam beberapa pernyataan lagi. Nah, contoh kata-kata penghubung atau perangkai yang biasa digunakan untuk membuat kalimat adalah dan, atau, maka, meskipun, sehingga, tetapi, walaupun, namun, dan lain-lain. Jadi banyak kata penghubung yang bisa kita gunakan untuk membuat atau untuk menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya di dalam proposisi majemuk tersebut. Nah, ini beberapa contoh proposisi majemuk yang saya buat. Yang pertama adalah beberapa anak ingin melanjutkan kuliah, tetapi mereka tidak memiliki biaya yang cukup, sehingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja. Nah, langkah-langkah untuk menguraikan dari proposisi atau dari kalimat majemuk tersebut ke dalam bentuk proposisi atomik, maka yang pertama kita tentukan dulu kata perangkai atau penghubung kalimat di dalam pernyataan tersebut.
Di dalam contoh kalimat itu, kata penghubung terdiri dari dua. Yang pertama adalah kata tetapi dan yang kedua adalah sehingga. Karena terdapat dua kata penghubung, sehingga pernyataan atomiknya menjadi 3 kalimat. Jika kita uraikan kalimat tersebut menjadi, pernyataan yang pertama adalah beberapa anak ingin melanjutkan kuliah. Pernyataan yang kedua, mereka tidak memiliki biaya yang cukup. Pada pernyataan yang ketiga, pada akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja. Contoh proposisi majemuk berikutnya adalah Nita selalu mengerjakan tugas logika matematika dengan benar dan tepat waktu, sehingga Nita berhak untuk mendapatkan nilai baik. Namun, Nita hanya mendapatkan nilai cukup karena ternyata nilai kehadiran Nita tidak memenuhi standar nilai kelulusan. Dalam kalimat tersebut, kita tentukan dulu kata penghubung yang ada di dalam pernyataan tersebut, yaitu terdiri dari dan, kemudian sehingga, dan yang terakhir adalah namun. Karena terdiri dari 3 kata penghubung, otomatis proposisi majemuknya jika kita uraikan terdiri dari 4 proposisi atomik, yaitu proposisi yang pertama adalah Nita selalu mengerjakan tugas logika matematika dengan benar. Proposisi atomik kedua, tepat waktu. Proposisi atomik ketiga adalah Nita berhak untuk mendapatkan nilai baik, dan proposisi atomik yang keempat adalah Nita hanya mendapatkan nilai cukup karena ternyata nilai kehadiran Nita tidak memenuhi standar nilai kelulusan. Di dalam kalimat ini ada kata karena, yang mana karena itu bukan merupakan kata penghubung, namun merupakan kata sebab akibat. Demikian penjelasan dari saya, dan di sini ada beberapa latihan yang bisa dikerjakan nanti untuk melatih kalian agar mengetahui dan memahami penjelasan tentang jenis-jenis proposisi. Yang latihan pertama adalah buat 5 buah proposisi atomik dengan minimal terdiri dari 10 kata. Kemudian soal yang kedua adalah buat 5 buah proposisi majemuk dengan minimal terdiri dari 3 kata penghubung atau perangkai kalimat. Jadi maksudnya di dalam kalimat yang kalian buat itu terdiri dari 3 kata penghubung minimal. Contohnya itu dan, atau, maka dalam satu kalimat. Seperti itu. Kemudian untuk yang latihan yang kedua, tentukan kalimat di bawah ini apakah termasuk proposisi atau premis dan tentukan nilai kebenarannya. Jadi, jika di dalam kalimat tersebut kalian tentukan pernyataannya itu misalnya termasuk proposisi, maka jika proposisi berarti pasti memiliki nilai kebenarannya. Yang mana nilai kebenaran di dalam pernyataan tersebut bisa benar ataupun salah. Nah, itu yang harus diuraikan atau diberikan alasannya. Namun, jika di dalam soal ini kalian pilih misalnya nomor 1 adalah merupakan premis, sehingga alasan premisnya di mana, silahkan diuraikan di mana letak premis di dalam kalimat tersebut. Dan jika kalimat tersebut termasuk premis, maka tidak perlu ditentukan nilai kebenarannya, karena di dalam premis itu tidak memiliki nilai kebenaran. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.